Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, pindahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengangkat persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu, pembohong tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke harabatmu yang kudus dengan takut dekat Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab berkata mereka tidak ada yang jujur, bagi mereka penuh kebusukan, kurang-kurang mereka seperti kubur tenang ngalir dan mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuhkan rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari di hadapan-Mu seperti perisai. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kau sudah satukan kami pada weekend pada pagi hari ini. Kiranya apa yang akan kami dengar ketika kami berbagi kisah, berbagi pengalaman, termasuk juga informasi yang Anda sampaikan, kebenaran yang Anda sampaikan, semua berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Selamat weekend Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk itu seperti biasa kita harus awali dengan nyanyian kemenangan ya. Pujian bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat ya. Dan berikut ini saya share agar Bapak Ibu bisa sama puji menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Ya Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku Tuhan, ku mau hidupku memuliakan-Mu selalu. Haleluya.
yang baik. Berkaryalah Tuhan, jadikan hidupku karya indah-Mu. Haleluya. Ya Ralabasya. Ku memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sambil angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh Tuhan, ku mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam. Lembutkan hati ini Tuhan Yesus. Ambil alih kehidupanku Tuhan. Oh ya Roh Kudus, rahmati urapi setiap kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tanganmu saudara sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi, sebut namanya Yesusku, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Yesus kita yang terpuji. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ya, banyak kesaksian nih harusnya nih. Tapi sebelum, ya soalnya kan saya janji mau nyelesain yang hakim-hakim kemarin toh, biar pas kita. Saya memberi ruang kesempatan Bapak Ibu kalau ada yang mau kesaksian. Silakan Bapak Ibu. Bagi kesaksian hidupmu supaya jadi berkat. Kalau kita memberkati kan kita diberkati. Betul enggak? Ya kan? Kalau kita enggak memberkati, bagaimana kita bisa diberkati? Silakan Bu Helmi. Silakan. Nanti setelah Bu Helmi, siapa yang mau menceritakan pengalaman kesan bersama dengan Tuhan selama ini gitu ya, selama minggu-minggu ini atau bulan ini? Silakan Bu Helmi. Shalom Abuna, Shalom Shalom Abuna. juga. Hari ini sebenarnya dari kemarin nggak kepikiran untuk kesaksian hari ini, tapi karena pengalaman khususnya bukan hanya ke saya sendiri, tapi ke Linda. Jadi untuk ibu dan bapak-bapak di BW, saya mau katakan sesuatu gini. Saya dan Kak Linda itu sebenarnya kesaksian kami berdua sebenarnya, tapi ini ya isi hati saya. Jadi kemarin seperti yang Abuna katakan bahwa secara profesional dengan segala mukjizat, saya hanya katakan itu mukjizat karena kasih karunia Tuhan. Amen. Karena Ibu dan Bapak mungkin tahu dari sejak tanggal 15 Februari saya sempat mengalami dikatakan koma, tapi totally tidak koma karena saya punya masih kesadaran kesehatan saya itu tiga level. Di level 3 karena kita normalnya itu ada 15 level. Saya pun baru tahu. Ternyata balik lagi satu kata adalah taat dan setia. Taat dan setia. Hanya dua ini saja. Taat dan setia, karena sisanya ternyata Tuhan menuntun kita dan memberikan kita di luar
ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Dan itu juga menjadi kesaksian bagi, ternyata di saat saya tidak sadar waktu itu 3 hari itu menjadi kesaksian bukan saya. Titiknya apanya intinya adalah bukan karena saya, karena saat itu saya tidak sadar diri selama 3 hari, tapi justru itu menjadi kesaksian buat keluarga besar saya, spesiali untuk keluarga besar tulang dan tulang saya. Tulang dan tulang itu adalah paman dari papa, dari mama, dari keluarga Manurung. Saya katakan secara langsung itu ada di keluarga besar Manurung, karena saya jujur memang sangat dekat dengan tulang dan tulang saya, juga dengan sepupu-sepupu saya, karena mereka lebih mostly di Jakarta. Kalau keluarga Simanjuntak cuma Namboru yang ada di Jakarta, semua lebih berserak, ada yang di Batam, ada yang di Hutaraja, jadi itu di Padang Sidempuan lebih tepatnya. Jadi tapi yang mau saya katakan adalah kenapa saya bawa nama Kak Linda. Saya bersahabat dengan Kak Linda bukan karena hanya dari karena kita guru dari sebagai Christ Kids, bukan, tapi jauh sebelumnya. Kalau kita mau bicara jauh lagi sebelumnya, sebenarnya kesaksian saya sebenarnya juga bagaimana saya bertemu dengan Abuna, dengan Abuni, spesiali Abuna dengan 10 tahun, lebih 10 tahun, 15 tahun yang lalu sebenarnya saya mengenal Andi Otnil, sebenarnya pendeta Andi Otnil dulunya, tapi saya nggak cerita ke situ lagi. Saya mau spesifik ke hubungan saya dengan Linda. Jadi saya sebelumnya lebih dulu bekerja di salah satu sekolah internasional di daerah Pluit. Dan kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu Tuhan memberikan memberikan kasih karunia-Nya untuk bertemu dengan saya, dengan Linda di salah satu sekolah tersebut. Dan spesifiknya ternyata Kak Linda, ternyata Tuhan arahkan untuk belajar tentang lebih spesifik tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Karena memang saya lebih memang megang untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah itu. Walaupun saya juga bekerja di area yang memang anak-anak normal, tapi lebih spesifik ke anak berkebutuhan khusus. Singkat ceritanya, ternyata sebenarnya waktu bulan Maret sebenarnya ketika saya mulai sadar, saya mau mulai mengenal nama-nama dari BWO, ini namanya ibu ini, namanya ibu ini. Walaupun ternyata kita belum pernah ketemu, tapi saya mulai ketemu dengan nama-namanya. Oh iya, misalnya kepada Opung Michelle, oh iya nih ada kemarin ibu ini pernah ikut waktu kemarin sempat ibadah. Kan waktu itu saya belum kenal, tapi Sandro memang memaksakan saya harus ikut BW. Pada waktu ibu sakit itu ya? Awalnya saya ingat waktu itu saya baju hijau ya. Saya saat itu bingung kenapa saya harus bertemu dengan banyak orang dan saya tidak mengenal. Tapi saya cuma mengenal Abuna, Abuni, Kak Linda, Pak Dwi, Kak Hirma, sama Pak Peno. Hanya 6 nama itu yang aku ingat. Tapi ketika saya melihat wajah-wajah yang tidak yang memang sering saya lihat, walaupun saya nggak kenal, tapi saya nyaman. Oh, orang ini baik. Hanya itu doang. Oh, orang ini baik. Itu masa-masa Bu Helmi lagi di opname tuh. Ya. Sebelum masuk ke HCU. Oh, masih sudah tidak di HCU, tapi udah masuk ke perawatan biasa. Oh, oke. Tapi saat itu kan saya memang lagi ini. Nah, mukjizatnya adalah itu dengan cepat. Sebenarnya jujur Dokter Hokop Manurung pun tidak mengerti secepat itu. Tidak apa ya. Dokter Hokop bilang bahwa kasus seperti kamu itu kemarin sampai dikatakan ke Sandro waktu menemani saya biasa untuk ketemu dengan dokter. Waktu itu kan saya masih per 2 minggu bertemu dengan Dokter Hokop. Dia bilang bahwa mamamu itu seperti kalau kamu berharap yang lebih, kamu harus bisa mengontrol dirimu. Itu kata dokter. Karena
kamu hidup hari ini, saya bisa lihat kamu seperti ini, itu karena ajaibnya Tuhan. Hanya itu. Dan Dokter Hoko bilang, mamamu bisa lolos dan bisa komunikasi secepat itu, maksudnya dalam 4 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya, mungkin yang baru gabung agak bingung juga. Ibu tuh kena apa? Apakah kena semacam stroke atau apa di Itu istilahnya? salah satu part of stroke. Oh, bagian Salah dari satu stroke. bagian dari stroke, tapi stroke-nya itu juga bukan stroke yang lebih kayak, maaf ya, mencong atau aku tangannya Ya. sakit. Tidak. Lebih mengarah ke saraf ya, Bu. Ya, di sarafnya itu. Dan itu mukjizatnya adalah dokter bilang waktu itu adalah, dan itu apa namanya, ada luka sepanjang 20 milimeter. Hmm. Seharusnya dokter sudah katakan dari rumah sakit dari Atma Jaya itu saya harus operasi dan mengeluarkan, Lukanya di bagian saraf, Bu. ya, kalau Kepala. kalau itu pecah kemungkinan akan meninggal dan akan mengeluarkan darah dari hidung dan dari telinga, dan itu memang sudah pasti ya lewat gitu. Iya, iya. Nah, mukjizatnya tidak meledak. Oh, Tidak, puji Tuhan. tidak, ya, mukjizatnya. Jadi ketika dibawa ke Hermina di apa namanya di Kemayoran, memang cara Tuhan yang sangat ajaib. Itu yang dikatakan sama keluarga besar saya, keluarga Manurung, karena mereka yang berusaha mencari bagaimana, karena sempat 9 rumah sakit yang menolak. Tapi balik lagi, yang diingatkan Sandro adalah ketika saya sering bilang sama Sandro waktu itu, ketika saat hidupmu tidak tahu kemana jalanmu, Mama cuman pesankan sama kamu, cari Tuhan Yesus. Hanya itu. Jadi tiba-tiba Sandro dia menangis tapi berdoa gitu, memasrahkan semua, tapi ya walaupun tetap ada kata, saya nggak mau Tuhan Mama meninggal. Tetap hanya kata itu, tetap maksa, tapi Ya. tapi dia memang dia baca firman, yang ajaibnya adalah dia baca firman. Ya, mungkin itu kali ya, seperti Abuna bilang bahwa ketika nanti kita sudah tua, meninggalkan dunia ini, hanya apa ya, hanya kata-kata warisan, kata yang terhebat itu adalah kita selalu mengingatkan ke anak-anak kita harus andalkan Tuhan dalam segala apapun masalah. Jangan Iya. lari kemana-mana, ke kiri ke kanan, jangan. Itu yang mau saya, yang itu juga akan selalu ingatkan ke adik-adik di Christ Kids. Jadi kemarin saya menginjak pertama dan saya mengikuti meeting-meeting pertama yang membuat saya itu sesuatu yang saya cuma katakan saat itu kemarin dari pagi, dari jam 6:30 sampai kemarin jam 15:30, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Oke, jadi ini mungkin saya perjelas aja sekalian persingkat. Jadi Ibu Helmi ini Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu ya buat kebaikan Tuhan atas hidupnya yang juga atas kita semua pastinya. Jadi Ibu Helmi ini didiagnosa oleh dokter di mana ditolak oleh 9 rumah sakit karena kasus serangan stroke-nya berbeda dari biasanya. Begitu kira-kira ya. Serangan stroke-nya itu adalah menyerang bagian pembuluh darah saraf otak di mana bisa terjadi resiko bukan penyumbatan tapi ledakan ya, semacam luka, karena ada luka di sepanjang 20 mm. Nah puji Tuhan ya, setelah waktu itu Bu Linda juga konfirmasi komunikasi ke saya dan Abuni, kami doakan dapatlah. Kami cuma bisa berdoa ya, kita cuma juga bisa berdoa juga untuk bisa Tuhan arahkan rumah sakit terbaik. Ketemulah sama dokter juga yang terbaik, yang ternyata satu marga ya. Satu marga Dari atau pihak apa mama, urusannya? dari pihak Istilahnya Bu. mama, Masih? dari pihak mama. Oh, dari pihak Karena mama satu marga. mama saya baru Manurung. Oh, baru satu boru berarti istilahnya. Tulang saya paman saya marga Manurung. Oh, Jadi marga Manurung, sama-sama marga Manurung. Dan yang lucunya ketika keluarganya menghubungi dokter ini, nggak bisa dihubungi karena dokter ini sedang menangani pasien. Pasien itu sebenarnya ada Bu Helmi yang ditangani. Jadi begitu nyambung, kok sombong banget.
iya nih ada pasien kena ini gawat apa segala macam. Iya ini kita mau apa segala begitu pas ketemu ternyata loh ini dia orangnya yang mau yang kita mau bawa padahal sudah ditangani oleh dokter itu. Itu cara Tuhan luar biasa ya. Nah sampai tadi secara memang kami dan saya dan Abu ini memang memberikan space waktu. Beliau ini sudah mulai rindu untuk melayani kembali di Christ Kids ya bersama dengan Bu Linda karena biasanya gonta-ganti gitu loh bergantian. Dan satu hal ya yang tidak mungkin bisa terprediksi adalah dalam kurun waktu masuk bulan kelima Ibu Helmi sudah bisa kerja lagi ya Bu. Berarti ini bulan kelima atau bulan keenam? Kan dari Februari, Februari, Maret. Maret, April, Nah, Mei. Ya, kan baru 4 bulan baru Abuna 4 bulan berarti sebenarnya. ini cepat recovery-nya cepat sekali ya. Betul, karena prediksinya dokter adalah setahun. Wow, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Seharusnya saya setahun, Mbak. Enggak, setahun. Ya, Ya. makanya dibilang dokter bahwa saya tuh seperti lolos dari lubang jarum. Hmm, Nah, puji Tuhan. yang ajaibnya Abuna, yang mau saya inti adalah ketika waktu saya sama-sama di sekolah di Jakarta, sama-sama di Jakarta Utara sebenarnya. Hmm. Tapi saya mau mention satu nama, waktu di high school saya dan Kak Linda itu selalu jadi tandem. Di Hmm. Christ Kids juga satu tandem. Iya. Ternyata sekolah yang kali ini kami sama-sama bekerja, ternyata di Juga satu di tandem juga. tandem. Makanya Wow. Linda bilang, ya sudahlah, memang kita bukan karena ibarat kata bukan hanya sekedar teman dari pelayanan, Ya. bukan dari sekolah yang lalu, tapi ternyata emang Tuhan memang udah berdua. Tapi bedanya saya ditempatkan jadi di guru SD sekarang Abuna, tapi Oh untuk ya. berkebutuhan khusus. Jadi kelas 2 itu ada yang normal, ada yang special kids gitu. Jadi saya di Puji kelas Tuhan. special kids dengan kelas yang lumayan challenge tantangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya luar biasa lah Bu Helmi sama Bu Linda. Saya percaya memang akan dipakai Tuhan di waktu Tuhan yang tepat ya. Puji Tuhan ini kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Masih ada bisa satu kesaksian lagi nih kalau masih ada silahkan sebelum saya tutup dengan konklusi yang kemarin di Hakim-Hakim. Ada Bapak Ibu? Bu Kartika, Abuni. Abuni mau kesaksian? Oh, iya, enggak soalnya ini tanda. Oh, ini tanda tangan dari saya tuh, begini hand ini. Enggak ada Bapak Ibu? Bu Ane barangkali atau siapa? Enggak ada? Aman-aman saja atau ada yang mau disampaikan atau Bu Marta barangkali? Atau siapa? Ada? Oke. Wanita-wanita Deborah ayo. Atau wanita-wanita Yael nih. Oke deh. Ya, yang pasti ya puji Tuhan ya. Hari ini kita nanti mau berdoa untuk Pak Evan dan Bu Jessica karena hari ini adalah tepat di mana mereka merencanakan lahiran sesar ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Iya. Dan juga ada seorang bapak yang tadi malam tiba-tiba masuk ke rumah sakit namun harus masuk ke ICU. Kita akan doakan yaitu ayah dari Bapak Diki, yaitu Pak Sugiarto Suhardi. Ya, kita mau doakan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendoakan, ada yang mau didoakan lagi nggak? Yang khusus? Tidak ada? Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar, oh iya. Saya pikir Bapak Ibu itu pakai foto. Soalnya kok bisa bisa stay stillnya kok sempurna ya. Oke. Baik.
Janji saya harus ditepati. Kita buka Hakim-Hakim pasal 5, Bapak Ibu. Ada yang menarik ya mengenai Yael. Hakim-Hakim pasal 5. Saya pengen kita baca. Sudah baca kemarin ya. Tinggal saya jelasin ya kalau nggak salah. Ya, tinggal saya jelasin. Oke. Kemarin kan kita sudah baca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-26, toh? Iya. Oh enggak, 27 sampai 27. Iya. Ada 2 poin penting. Ya, poin yang penting yang pertama adalah mengenai Yael. Kita baca dulu supaya ibu-ibu khususnya ya bisa lihat, bisa ingat, bisa mengerti maksud saya. Oke, 1 2 3. Hakim yang kelima pasal 24. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Coba kita baca sekali lagi. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Siapa yang rindu ingin seperti Yael menjadi perempuan yang diberkati dan melebihi perempuan lain? Boleh angkat tangannya. Boleh taruh tangan di dada, katakan saya perempuan yang melebihi perempuan lain dan diberkati. 1 2 3. Ya, saya perempuan yang melebihi perempuan lain dan diberkati. Oke. Kalau kemarin kan Deborah bicara mengenai sosok wanita yang bisa memberi pengaruh positif ya. Dan ini nggak cuma sekedar ke suami. Contoh seperti Bu Linda sama Bu Helmi ini salah satu contoh konkret yang sederhana. Saling tolong menolong ketika yang satu sakit, yang satu panik. Oh bukan ya. Biasanya kalau temenan, kalau perempuan gitu ya. Yang satu sakit, yang satunya panik gitu. Enggak ya. Yang satunya langsung cari doa, bantuan doa dan segala macam. Ya, kemudian juga mensupport, bahkan memikirkan, menawarkan ya, yuk kita kerja bareng gitu ya. Ini hal yang luar biasa. Ya, ini artinya sosok wanita yang bisa memberikan dorongan yang positif. Lalu sosok wanita yang tahu ketika sesuatu diletakkan di hatinya dari Tuhan, dia lakukan. Jarang wanita seperti ini, tapi wanita-wanita di BW wanitanya model kayak gini. Amin. Begitu ditaruh dalam hati, langsung lakukan. Tidak mikir-mikir dulu mengenai logika dan juga untung ruginya. Karena ketika dia rasakan di dalam diri dia, dalam hati dia adalah ini adalah Tuhan, kegerakan Tuhan. Kan kita bisa bedakan antara kegerakan Tuhan yang pasti memberikan satu dukungan damai sejahtera, kita menjadi lebih kreatif, atau kita malah jadi tidak kreatif ya. Daripada kita jadi wanita yang seperti Isabel yang memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya termasuk suaminya. Ya, jadi yang suaminya tadi kenal baik sama Elia sampai akhirnya ikut-ikutan gak benar ya, menyembah Allah lain ya. Mungkin yang tadinya rajin berdoa jadi gak berdoa gara-gara wanita ini. Tapi wanita BW tidak seperti itu. Justru wanita BW bisa membuat suami-suami yang tidak pernah berdoa jadi rajin untuk minta didoakan. Biasanya begitu dulu sebelum rajin berdoa. Minta didoakan dulu baru rajin berdoa. Ya, opung-opung juga bisa menjadi wanita yang bisa membuat orang anak-anak atau cucu-cucunya juga berdialog tentang Tuhan, ya. Saya berdoa seperti itu. Bagaimana dengan Yael, Abuna? Yael. Nah, Yael ini kan istrinya Heber orang Keni. Sebelum saya sampaikan menurut gambaran penilaian saya pengen kita sedikit berdialog ya, mumpung ini weekend, sebentar lagi udah selesai. Saya pengen kita coba mengulas sedikit. Menurut Anda bagaimana para wanita?
Yael ini tipe model kayak apa? Hakim-Hakim pasal 4 ayat 11, coba kita buka. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 11. Coba, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Lalu kita baca ayat 18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, dan selanjutnya sampai ke peristiwa di mana Yael mematok itu. Kira-kira menurut Anda, Yael ini tipe apa? Betul sekali ibu-ibu. Sekalipun ibu-ibu belum sempat bicara, saya sudah mendapatkan impresinya. Yael ini gambaran istri yang taat. Katakan istri yang taat. Gambaran istri yang setia. Katakan istri yang setia. Kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Yes. Ini gambaran istri yang tidak berpihak dan kompromi. Ingat tadi ayat yang ke 11 kan, suaminya Yael ini kan Heber. Dia memisahkan diri dari suku yang ternyata iparnya Musa. Berarti kan ini masih salah satu suku Israel. Yang sekarang juga udah nggak keinget lagi karena salah satu dari suku-suku yang terhilang. Tapi dia berpindah-pindah. Jadi dia punya suami. Dia nurut juga sama suami. Dia ikut pindah juga sama suaminya. Ya tentu sebagai seorang istri yang baik dia akan nurut sama suaminya. Tapi dia punya prinsip yang luar biasa. Apa yang luar biasa Bapak Ibu? Dia nggak kompromi. Dia tahu Sisera ini biang kerok. Dia tahu Sisera ini adalah orang yang seharusnya menjadi musuh bangsa Israel. Tapi karena suaminya ini tipe yang suka cari untung di posisi yang menguntungkan, makanya dia tuh nggak setia. Dia bisa keluar dari sukunya. Dia bisa berkhianat dan berpihak kepada Sisera. Karena apa? Karena Sisera itu menurut dia punya 900 kereta kuda besi. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ada berapa banyak sih kita juga punya anggota keluarga mungkin seperti itu. Bahkan mungkin suami atau istri yang terkadang sulit sekali sepakat dengan kita. Suruh berhenti pelayanan. Suruh berhenti bekerja, padahal pekerjaannya itu menghasilkan walaupun bukan suatu hasil yang bombastis lah gitu. Jadi pesan Tuhan, jadilah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, tidak berpihak kepada situasi dan tidak kompromi dengan dosa. Itu gambaran. Kalau saya nggak punya suami, ingat kan saya bilang, suami ibu-ibu yang tidak bersuami lagi kan Tuhan Yesus suami ibu kan. Taat dan setia aja sama panggilan Tuhan Yesus. Karena itu suamimu. Ya. Saat pasangan kita berubah setia, belum bertobat, bahkan menjadi sosok yang semestinya seperti firman Tuhan tapi belum jadi seperti itu. Jangan lupa, Anda mempelai Kristus, Kristus mempelai Anda, Anda memiliki Kristus, Kristus memiliki Anda. Amin. Amin. Makanya dari tangan Yael, Sisera itu bisa mati dengan sangat tidak terhormat. Patok nempel di pelipisnya, nembus ke tanah. Suaminya boleh berkhianat, tetapi Yael tetap setia kepada Tuhan di atas segalanya. Jadi khusus untuk para wanita di BW ini, jadilah sosok-sosok istri yang berintegritas dalam kebenaran. Tanpa harus merasa sungkan atau ikut-ikutan gak setia sehingga Anda berkhianat dari Tuhan. Saya ulangi. Jadilah sosok istri yang berintegritas
dalam kebenaran tanpa harus merasa sungkan sama pasangan kita atau suami kita. Jadi ikut-ikutan gak setia atau berkhianat dari Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kok abone bisa bilang begitu? Ya karena ada berapa banyak sih istri di luar sana ikutan suaminya pakai kuasa di luar Tuhan, ikutan tipu-tipu. Tipu apa Abuna? Dari mulai tipu hamba Tuhan, tipu customer, tipu jemaat juga ada. Iya kan? Banyak kok. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang hanya setia dan sehati dalam pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan, termasuk gereja Tuhan. Ya seperti Deborah, ya, seperti Yael, dan juga Barak. Barak nggak ditinggalkan sama Tuhan. Kan saya bilang kemarin, memang ada perspektif yang kurang tepat di Barak. Tapi bisa juga saya katakan Barak juga ada hal bagusnya. Artinya Barak itu eh, merindukan satu dukungan gitu, merindukan satu kebersamaan dan kesehatian itu ya kalau dibilang begitu. Tapi walaupun di luar dari itu tetap aja dia sebenarnya minder, makanya terlambat semuanya dia momennya. Ya, dan Yael, ibu-ibu sekalipun Anda ibu rumah tangga, justru jangan salah kalau dari tangan Anda kemenangan besar bisa Tuhan berikan dan Anda terima. Amin. Jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah tua, janda, tanpa suami, gak ada suami. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Yael ini siapa sih? Tidak diperhitungkan dalam kitab suci. Tapi menjadi sosok wanita yang memegang peranan penting. Kalau Yael tidak punya prinsip yang kuat, Sisera kabur. Sisera kabur, dia bisa minta bantuan dari raja lain. Israel belum tentu bisa menang. Tapi karena Yael lah, Sisera nggak sempat minta bantuan sehingga Barak pun bisa ambil mayatnya Sisera. Jadi artinya di mana ada kerjasama dalam kesatuan roh, kesehatian, pasti ada kemenangan besar. Katakan sama-sama dengan saya. Di mana ada kerjasama dalam kesatuan roh dan kesehatian, pasti ada kemenangan besar. Mari Bapak Ibu pejamkan mata. Kiranya melalui komunitas BW ini kita belajar sehati, maka pasti akan ada kemenangan dan mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, usaha kita, studi kita. Dan ada kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Tuhan, kami sehati dan sepakat mendoakan Pak Evan dan juga Bu Jessica hari ini. Melalui tangan dokter dan tim dokter yang membantu kelahiran secara sesar ataupun secara normal, Tuhan yang akan menopang mereka. Kami berdoa supaya buah hati mereka lahir dengan sehat, tidak ada yang kurang sedikit pun. Tuhan jaga anak ini dan Tuhan berkati tim dokter yang menanganinya. Tuhan juga berkati Bu Jessica, dijauhkan dari pendarahan. Pak Evan juga jadikan sebagai suami yang menopang dia dalam doa. Malaikat Tuhan berjaga-jaga. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugiarto, ayah dari Pak Diki yang tadi malam masuk ICU. Memang tidak ada yang tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Tapi jikalau Tuhan berkehendak, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat di mana mereka berada, sama seperti hendak di sorga, yaitu oleh bilur-bilur Tuhan beliau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, persekutuan dalam Tuhan. Setiap pagi ini tidak akan pernah sia-sia. Itu janji Tuhan. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan karakter seperti Deborah dan Yael. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik para suami, para istri, anak-anak, menjadi pribadi yang berintegritas, memegang kebenaran dalam ketaatan dan kesetiaan, memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, dan membawa perubahan yang positif. Kemenangan besar, berkat yang berlimpah-limpah dari tangan Tuhan kita terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Berkati. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan ya Bapak Ibu ya. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu. Sekali lagi Ibu Duma, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah ya. Dengan segala kebaikan Tuhan melalui Ibu Duma, saya percaya Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang membela. Tuhan juga yang memberikan arahan dan umur panjang. Dan juga untuk keluarga besar. Apa yang dirindukan Ibu Duma atas putra Ibu dan menantu Ibu, pasti akan Tuhan jawab. Pasti itu Tuhan jawab, yakin saya ya. Air mata itu diganti dengan permata-permata kebahagiaan yang indah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu berkenan besok untuk hadir di Pakuwon Tower, pintu kami terbuka. Di lantai 26. Puji Tuhan ada beberapa yang juga teman-teman di BW yang juga akan datang. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa datang pun bisa klik link yang nanti saya bagikan, sambil Anda juga bisa dengar pesan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa mendoakan kami juga, karena tentu saya dan Abuni juga rindu, dan keluarga OIC juga rindu dapat dukungan doa dari Bapak dan Ibu semua. Ya, karena adanya BW ini ya juga karena adanya keluarga OIC. Ya, keluarga OIC boleh ada juga karena adanya BW ini juga. Juga anak-anak Christ Kids ya, tidak lupa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selama seminggu ini kita ketemu lagi besok dan juga hari Senin. Masuk ke pasal berikutnya. Tuhan berkati Bapak Ibu. God bless. Jangan kasih kendor. Kalau perlu pasang terus. Kencang terus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Bye.